Cina sudah dalam posisi siap tembak. Pak Prabowo, jangan diam terus. Dilansir dari Ermol Banten. Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pemerintah harus mulai tegas dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah, khususnya di Laut Natuna Utara yang acap kali diklaim oleh Cina. Cina sendiri tampaknya mulai jumawa dalam mengklaim wilayah laut tradisionalnya yang didasarkan pada 9 garis putus-putus. Tidak hanya mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, Cina kini lebih agresif dengan mengizinkan penjaga pantai atau Coast Guard mereka untuk menembak kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah negara tirai bambu. Izin itu telah disahkan oleh Badan Legislatif tertinggi Cina, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dalam sebuah undang-undang penjaga pantai pada Jumat lalu, 22 Januari. Undang-undang dibuat dengan dalih untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim Cina. Undang-undang tersebut memungkinkan personal penjaga pantai untuk menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di atas terumbu karang yang diklaim Cina dan memeriksa kapal asing di perairan yang diklaim oleh Cina. Selain itu, undang-undang juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara sesuai kebutuhan untuk menghentikan kapal dan personil lain masuk. Bagi Indonesia, undang-undang ini merupakan ancaman, sebab Indonesia dan Cina terlibat tumpang tindih klaim wilayah laut di Laut Natuna Utara. Di mata Indonesia, wilayah itu merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara yang menjorok ke Cina. Sementara Cina mengklaim sebagai traditional fishing ground yang didasarkan pada 9 garis putusnya. Singkatnya, bukan tidak mungkin penjaga pantai Cina akan menggunakan dasar undang-undang tersebut saat berhadapan dengan penjaga pantai Indonesia di Natuna. Kini, peran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat dinanti. Ketua Umum Partai Gerindra itu setidaknya harus segera buka suara dan melancarkan aksi protes pada Cina. Prabowo juga bisa menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN lain yang turut bersinggungan dengan Cina. Tentu publik akan semakin kecewa jika Prabowo diam. Apalagi jika kembali beralasan bahwa Menhan tidak boleh banyak bicara karena kerahasiaan merupakan bagian penting dalam masalah keamanan. Kekecewaan itu sendiri merupakan akumulasi dari sikap diam Purnawirawan TNI Bintang 3 tersebut atas sejumlah kasus yang melibatkan Cina. Mulai dari penemuan Sikh Leader yang diduga milik Cina di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, hingga masuknya kapal survei Cina ke wilayah Indonesia tanpa menyalakan AIS. Kegagahan Prabowo yang pada waktu kampanye Pilpres lalu menggebrak-gebrak meja seolah sirna saat berhadapan dengan Cina. Anak buah Prabowo bahkan lamban dalam merespon kedua ancaman kedaulatan tersebut. Setidaknya, dalam kasus ini Prabowo jangan lagi diam. Dia harus berdiri tegak di garda depan layaknya seorang penjaga kedaulatan negara. Mantan Danjen Kopassus itu harus lantang menyatakan protes pada Cina. Jangan malah bilang, kita cool, kita santai. Prabowo harus menjaga marwahnya agar tidak kalah terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang tegas dan berani menenggelamkan kapal asing pelanggar kedaulatan negara. Bagaimana menurut Anda?